Pada pembahasan kali ini, saya akan menampilkan simple dialog, alert dialog, dan bottom sheet widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android emulator, nantinya proyek yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Pada proyek ini, kita akan mempraktikkan bagaimana menampilkan 3 jenis dialog widget, yaitu yang pertama, yaitu simple dialog. Simple dialog yaitu dialog yang kontennya itu sangat sederhana. Contohnya, kita lihat saja, kita klik. Nah, di sini terlihat bahwa desain dari simple dialog sangat sederhana yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke. Kemudian yang kedua, alert dialog, yaitu dialog yang kontennya digunakan untuk memberikan pilihan, ya. Oke, kita lihat saja pada alert dialog. Nah, pada alert dialog kita diberikan sebuah pernyataan, ya. Kemudian kita juga diberikan pilihan yang berbentuknya tombol, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, bottom sheet, yaitu dialog yang kontennya itu tampil dari lembar bawah, ya. Jadi isinya dapat kita custom sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Oke. Coba kita klik. Nah, jadi dia bottom sheet lembar bawah. Nah, isinya dapat kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Baik, langsung saja kita akan praktekkan. Seperti biasa, Ctrl Shift P. Kemudian nama projectnya kita akan buatkan dialog dan akan saya simpan di app Flutter project, ya. Oke, langsung kita akan praktekkan. Import package Flutter material, kemudian void main run app my app. Oke. Kemudian stateless, ya. Kemudian kita akan return yaitu material app. Kemudian pada bagian title-nya kita akan buatkan belajar dialog, ya, seperti ini. Oke, kemudian pada bagian home kita akan buatkan class show dialog, ya, seperti ini. Kita akan copy dulu nama kelasnya. Oke. Kemudian kita akan membuatkan kelas dari stateful show dialog. Kemudian di sini kita akan mereturnkan sebuah scaffold, ya, seperti ini. Oke, pada scaffold kita akan aktifkan app bar, ya. Pada bagian app bar kita akan buatkan sebuah teks, ya. Itu pada bagian title-nya teks, ya, yaitu isinya menampilkan dialog widget, ya, seperti ini, ya. Oke, kita akan run dulu aplikasinya dengan cara menekan tombol F5 pada keyboard. Oke, app bar sudah tampil. Sekarang kita akan lanjutkan kode berikutnya. Pada bagian body kita akan tampilkan container. Oke, pada container mempunyai child dan kita akan masukkan kolom widget di dalamnya. Oke. Oke, pada kolom widget mempunyai children. Kemudian akan kita isikan dengan size box, ya, seperti ini, ya. Oke, size box. Kemudian kita akan berikan koma dulu di akhirnya supaya kita dapat menyambung dengan widget berikutnya. Oke, pada size box kita akan atur lebarnya itu, ya,
double infinity. Oke. Kemudian pada bagian child kita akan masukkan widget rise button seperti ini. Oke. Pada rise button kita akan isikan teks ya. Isinya itu, teksnya itu simple dialog. Oke. Untuk warnanya kita akan atur ya, menggunakan warna light green ya, yang 400. Oke. Kemudian on press ya, on press-nya kita kosongkan dulu. Oke, coba kita simpan. Oke, sudah berhasil tampil ya. Jadi sewaktu kita klik pada bagian simple dialog ya, itu akan tampil simple dialognya. Jadi di sini on press-nya kita harus menulis kode program untuk memanggil simple dialog widgetnya. Oke, biar lebih sederhana kita buatkan dalam sebuah function ya, di bawah sini ya, di bawah kelas dialog state ya, tepatnya di sini. Kita akan buatkan kelas dengan tipenya kelas, kita akan buatkan function dengan tipenya itu void ya. Kita akan namakan functionnya itu show simple dialog ya. Oke, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan bungkus simple dialognya itu menggunakan show dialog widget ya, seperti ini ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini diakhiri dengan titik koma. Oke, di dalam show dialog kontennya itu atau konteksnya itu ya, kita akan mengisi dengan konteks. Jadi dia memerlukan variabel konteks, jadi kita harus buat parameter ya, will konteks, variabelnya itu konteks ya. Oke, kemudian kita akan membutuhkan sebuah builder ya, isinya will konteks sama dengan konteks. Oke, kemudian kita akan nge-return yaitu simple dialog ya, seperti ini. Oke, return titik koma ya, seperti ini. Oke, kemudian di simple dialog mempunyai title ya, yaitu kita dapat isi dengan text widget seperti ini. Misalkan kita akan isikan pilihan jawaban ya. Kita simpan. Oke, coba kita tes dulu ya. Nah, ini belum ada karena si functionnya ini kita belum panggil ya. Jadi untuk memanggil function ini kita akan tempatkan on press ya, sewaktu ditekan. Jadi this ya, so simple dialog. Nah, dia butuh konteks variabel ya. Jadi si konteks variabel ini itu dia akan mengambil yang dari sini ya. Nih. Oke. Masuk kemari dan kita transfer kemari ya. Oke. Coba kita tes dulu. Oke, sudah berhasil tampil. Sekarang kita akan lengkapi kode programnya. Oke, simple dialog di sini. Oke, pada bagian children-nya ya, children, kita akan buatkan sebuah opsi ya, opsi dari simple dialog. Jadi kalau opsi pada simple dialog sudah sediakan widgetnya, jadi tinggal Anda tekan saja atau ketik yaitu simple dialog option yang ini ya. Oke, koma seperti ini.
Kemudian dia mempunyai sebuah child yang isinya kita buat teks ya. Oke, kita akan buatkan jawaban misalkan ya. Oke. Kemudian ini kita bisa perbanyak. Kita blok areanya. Jadi Shift Alt panah bawah ya. Untuk menggandakan script ini kita ganti jadi B, yang ini C, yang ini D ya. Oke, coba kita tes. Oke, sudah berhasil tampil ya. Nah, jadi untuk isiannya ini dapat Anda tentukan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian kita akan buatkan dialog berikutnya ya. Ini pada size box ya. Ini kan kita gandakan, kita blok dulu, kemudian Shift Alt panah bawah. Kemudian yang kedua, kita akan buatkan dia itu dari alert dialog ya. Alert dialog seperti ini ya. Oke, kita buatkan dulu functionnya ya. Kalau yang ini saya collapse dulu ya biar mudah dilihat. Ini kita akan buatkan di sini. Oke. Void show alert dialog ya. Oke, kita juga menggunakan dari show dialog widget ya, tetap show dialog ya, seperti ini. Titik koma diakhiri dengan titik koma. Kemudian di dalam show dialog pada bagian konteks ya, ini kita isikan dengan konteks ya. Ini akan kita ambil dari build konteks ya. Nah, untuk show dialog ini ada kesalahan ya. Seharusnya itu S-nya itu huruf kecil ya. Jadi tolong Anda perhatikan. Jadi jangan sampai salah pengetikan karena sangat dibedakan yang menggunakan S besar dan S kecil ya. Jadi kalau S besar ini dianggap sebuah kelas baru, sedangkan kalau S seperti ini dianggap adalah widget ya. Oke. Kemudian variabel konteks ini akan kita buatkan parameternya boil konteks ya. Kita namakan menjadi konteks ya. Oke. Kenapa namanya konteks? Sebenarnya ini dapat kita singkat, misalkan CTX ya. Jadi kenapa ini konteks? Karena default penulisannya itu konteks, jadi biar sama, makanya kita lengkapi penulisannya ya. Oke. Kemudian pada bagian builder ya, kita akan buatkan build konteks, variabel itu konteks ya. Kemudian baru kita akan mereturn yaitu alert dialog seperti ini ya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian pada alert dialog mempunyai sebuah title, isinya itu dapat kita isikan dengan text widget ya. Misalkan isinya itu confirmation ya. Kemudian pada bagian content dapat kita isikan teks juga, misalkan are you sure, ini ya. Oke, coba kita tes dulu. Nah, ini kita copy, kemudian kita gantikan di tombol ini ya, yang kedua ini. Jadi ini harus diganti. Kita paste show alert dialog ya. Oke, simpan. Coba kita tes. Oke, sudah berhasil tampil. Kemudian kita akan lengkapi kodenya ya.
content sudah. Kemudian pada bagian actionnya ya, pada bagian action kita akan isi dengan tombol ya, yaitu menggunakan icon button seperti ini ya. Saya akhiri dengan koma karena akan kita lanjut dengan tombol kedua. Oke, icon button, pada bagian iconnya ini ya, kita akan isikan icons check circle ya, seperti ini. Kemudian icon size-nya itu sekitar 50. Oke, kemudian untuk colors ya, warna itu green. Oke, on press ya, jadi on press-nya ini kosongkan saja, karena jika tidak kita menimpa atau menulis kode program on press, maka ini akan warning ya. Jadi dimunculkan saja, tapi untuk actionnya itu kita kosongkan. Oke, kita simpan. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah berhasil tampil. Kemudian kita akan buatkan lagi untuk icon button berikutnya. Ini akan saya seleksi dulu, kemudian kita gandakan, yaitu Shift Alt panah bawah pada keyboard ya. Oke, kemudian untuk ikonnya ganti dengan icon cancel ya. Kemudian untuk warna ganti ke warna merah seperti ini ya. Oke, simpan. Coba kita tes. Oke, sudah berhasil tampil ya. Nah, jadi ini dapat Anda fungsikan nanti ya. Kalau klik tombol yang berwarna merah itu kemana, kalau yang hijau kemana ya. Oke, sekarang kita akan buatkan lagi ya yang ketiganya itu ya. Ini kita seleksi dulu, kemudian kita gandakan ya, Shift Alt panah bawah. Nah, yang ketiga kita menggunakan bottom sheet ya, bottom sheet seperti ini. Oke, kita akan buatkan function barunya ya. Ini kita collapse aja biar mudah terlihat. Oke, kita akan buatkan void function, namanya itu show bottom sheet seperti ini ya. Oke, untuk kali ini kita akan menggunakan widget show modal bottom sheet ya, bottom sheet ini ya. Oke, diakhiri dengan titik koma seperti ini. Oke, kemudian pada konteks kita isi dengan variabel konteks ya. Ini seperti biasa, model konteks isinya itu adalah konteks ya. Oke, koma. Kemudian untuk buildernya kita menggunakan build konteks, isinya itu adalah konteks ya. Kemudian kita akan mereturn ya, kita akan return sebuah kontainer seperti ini ya. Oke, kita koma dulu. Kemudian di dalam kontainer kita akan isi dengan kolom widget ya. Oke, dalam kolom widget mempunyai children. Nah, di dalam children baru kita akan isi dengan widget list style ya, seperti ini. Ini koma. Oke, pada bagian list style untuk leadingnya ya, kita akan isi dengan icon. Oke, icons share ya. Kemudian pada bagian title kita akan isikan dengan text widget, isinya
misalkan share ya, seperti ini ya. Oke, kita tes dulu. Ini kita copy ya. Kemudian pastekan di sini ya, karena ini adalah size box yang ketiga. Oke, kita simpan. Coba kita tes. Nah, sudah tampil ya dari bawah ke atas, yaitu bottom sheet-nya, yaitu share ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan gandakan ya dengan list style berikutnya, yaitu misalkan icon cloud upload ya. Jadi yang ini dia. Oke, tulisannya ini kita ganti menjadi upload seperti ini ya. Oke, kemudian ini kita gandakan, kemudian kita akan ganti ikonnya itu menjadi content copy seperti ini ya. Ini kita ganti menjadi tulisannya itu copy ya. Oke, gandakan lagi. Kita akan buat ikonnya itu print misalkan ya. Oke, di sini kita akan buatkan print this page ya. Oke, coba kita tes. Oke, sudah tampil ya. Nah, jadi bottom sheet dia tampil dari bawah ke atas ya. Oke, ini kita rapikan dulu supaya tidak terlalu dekat dengan pinggirannya. Jadi ini semua kita bungkus tadi menggunakan kontainer ya. Jadi pada bagian kontainer dapat kita atur nilai paddingnya ya. Padding ya. Edge insert only ya, misalkan atasnya itu 10. Oke, kemudian kanan itu 20. Oke, kemudian kiri 20 seperti ini ya. Oke, coba kita tes dulu. Nah, ini ya. Jadi sudah nggak terlalu dekat ke kiri. Sekarang biar ukurannya itu tidak banyak yang kosong di bawah, jadi kita tentukan aja tinggi dari kontainer ini ya. Oke, dengan cara kita tambahkan isian parameternya itu pada height ya, sekitar 250 ya, seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Kita buka lagi. Nah, jadi sudah sesuai tingginya dengan kontennya. Jadi ke depan Anda dapat isi ini dengan apapun yang Anda inginkan, sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi Anda. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita akan finishing untuk tombolnya ya, biar rapi. Nah, tombol-tombol ini itu ya, ini saya collapse dulu biar mudah ya. Oke. Nah, ini untuk tombol-tombol ini kita rapikan dulu. Ini semua ada di bawah atau di dalam kontainer, berarti kita akan rapikan ya. Kita akan atur paddingnya itu ya, edge insert all ya, misalkan 20 seperti ini ya. Oke. Nah ya, jadi semakin rapi, jadi sangat cantik atau indah kalau dilihat ya. Oke, jadi Anda dapat menggunakan dialog-dialog yang sudah saya perlihatkan tadi sesuai dengan kebutuhan pada aplikasi Anda ya. Oke, ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.